Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah yang kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Februari 2024 hari Sabtu nampak di daerah saya bersiaran ini hujan sangat deras sekali, tapi tidak menyurutkan kita untuk terus memberikan perspektif, memberikan pencerahan bersama tokoh pergerakan Islam yang visioner dan progresif. Beliau adalah Ustadz Irwan Saifullah. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sekarang, Ustadz? Alhamdulillah, Allah SWT selalu memberikan kesehatan, Amin, amin, amin. ya, keberkahan. Amin, amin. Apa anilukam koreksi terhadap penguasa ini menjadi satu kewajiban yang melekat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terbaru Ustaz Saifullah ini Ya, geger tentang pengesahan undang-undang APBN. Saya kira kalau kita bicara masalah undang-undang APBN adalah terkait dengan tata kelola negara, tata kelola Presiden Joko Widodo sebagai kepemimpinan tertinggi dalam sistem presidensial di bawah naungan sistem demokrasi sekuler radikal ini mengelola negeri ini. Ini berkaitan dengan politik fiskal, politik bagaimana mengelola anggaran pendapatan belanja. Kira yang banyak dibicarakan dan ini menjadi satu konsen tersendiri, catatan hingga kemudian menciptakan gelembung bola salju yang semakin membesar terkait dengan sikap yang ditunjukkan dalam bentuk berbagai petisi yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi, kalangan kampus, bukan saja mahasiswa, tetapi ini guru-guru besar bergerak. Sekalipun istana tidak merasakan satu simpati ketika menyatakan bahwa dinamika yang ditunjukkan oleh eskalasi meluasnya petisi di berbagai kampus, 10 kampus diantaranya adalah kampus ternama, itu dinilai oleh istana sebagai bagian dari partisan politik, bagian dari kepentingan politik, yakni untuk kepentingan elektoral. Padahal berulang kali sebagaimana yang kemarin kita bicarakan, Prof. Kuncoro menyampaikan bahwa ini murni awal kali sampai sekarang 2 periode kepemimpinan rejim Presiden Joko Widodo ini. Dan kalau kita bicara masalah undang-undang APBN, saya kira isu krusial yang sangat menjadi perhatian publik adalah peningkatan sekitar 20 triliun dari jumlah bansos yang ditetapkan di dalam undang-undang APBN sejumlah 496 triliun atau hampir 500 triliun rupiah. Yang ini tidak bisa dipecahkan dengan adanya indikator atau dugaan yang kuat cawe-cawenya Presiden Joko Widodo yang sangat kuat sahabat kekuasaannya mengaktualisasikan politik dinastinya. Sebagaimana yang kita ketahui, Gibran Raka adalah paslon cawapres dari Capres Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres Cawapres nomor urut 2. Apa yang menjadi catatan antum Ustaz Irwan Saifullah kalau kita membicarakan persoalan yang ditujukan oleh Undang-Undang APBN maksud saya, yang memuat ketentuan di dalamnya anggaran yang luar biasa besar, 500 triliun, sekitar 500 triliun rupiah untuk bansos yang kalau kita melihatnya tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan cawe-cawenya Presiden Joko Widodo di dalam konteks kemenangan kontestasi politik. Silakan diberikan perspektifnya, Ustaz Irwan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengesahan APBN 2024 ini, Cak Slamet, termasuk ya kategorinya itu adem ayem saja. Ini Cak Slamet ya, memang slow-slow saja.
Dan sepertinya juga termasuk sebelumnya itu ya perlu diantisipasi berbagai macam penyesuaian ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya itu ya pertumbuhan ekonomi yang menjadi target Pak Jokowi itu sangat tinggi sekali yakni 7%. Nah, ini disesuaikan Cak Slamet ya hanya sebesar sekitar 5,2% saja dengan inflasi terkendali 2,8%. Dan nilai tukar yang dulu pernah ya diharapkan menjadi 10.000 rupiah per dolar. Nah, nilai tukarnya ini diperkirakan selamat ya. Demikian juga lifting minyaknya itu sebesar 635.000 barel per hari dan lifting gasnya adalah 1,033 juta barel setara minyak per hari. Demikian juga yang lain tingkat kemiskinan itu diharapkan 6,5% hingga 7,5%. Ya, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,0% hingga 5,67%. Tingkat kemiskinan ekstrim 0% hingga 1%. 0,3777, indeks pembangunan manusia 7,399 hingga 74,02, nilai tukar petani 105 sampai 108 serta nilai tukar nelayan 107 hingga 110 ya. Demikian juga pendapatan APBN tahun 2024 direncanakan sebesar 802,3 triliun yang bersumber ya dari penerimaan pajak dan penerimaan ya negara bukan pajak. Nah, ini menarik ini Cak Slamet. Ya. Jadi yang pertama, pengesahan APBN 2024 ini yang pertama ya adalah adjustment kalau saya lihat ya. Cita-cita dan target APBN yang sangat tinggi, terutama pertumbuhan itu adalah sekitar 7%, sudah tidak masuk akal lagi sehingga diturunkan menjadi sekitar 5,2%. Tidak sama. Nah, yang menarik di sini, tidak selamat, itu adalah dipatok di sini berasal dari penerimaan pajak. Ini yang paling besar sekali, tidak selamat ya. 2.309,9 triliun. Ya. Sehingga ya di sini yang menjadi tanda tanya besar hilirisasi yang menjadi andalan, hilirisasi nikel, batu bara, hilirisasi hutan yang mau diteriakkan itu ya oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, ini tidak nampak. Kalau hilirisasi itu dianggap adalah proyek paling besar, proyek mercusuar harusnya nampak di dalam APBN, tidak selamat. Bukan lagi dari pajak, sehingga pajak bisa diturunkan, ya bukan dinaikkan lagi. Ya pajak tanah, pajak PBB sekarang naik semuanya ini tidak selamat ya. Orang ya Allah sudah jerit teriak-teriak ini. Ya ini malah naik ini pendapatan pajak ini dari tahun kemarin.
Itu Cak Slamet. Nah, yang menarik kenapa pendapatan ya non pajak ini tidak sangat tinggi sekali. Ya, paling tidak seharusnya ya 50% lah. Ya, sebetulnya banyak yang mengharapkan hilirisasi kalau memang itu menjadi senjata andalan, senjata keberhasilan, ya sukses ya prestasi Pak Jokowi ini seharusnya berani menentukan pendapatan non pajak itu hilirisasi dan lain sebagainya tadi itu ya seharusnya 60%. Nah, begitu Cak Slamet. Nah, kembali lagi ini yang patut dikritisi lagi ini Cak Slamet. Ini yang menakutkan ini juga ini adalah rencana hutang yang belum nampak di dalam APBN ini Cak Slamet. Ini kalau kemudian tidak ada, ya, kemudian akhir nanti jabatan Pak Jokowi ini digenjot lagi hutang, wah ini bisa mampus ini APBN kita ini Cak Slamet ya. Jadi catatan saya ini Cak Slamet, ini APBN kita ini betul-betul pendekatannya itu sangat berpihak ya kepada kapitalis, rancangan APBN kapitalis yang berpihak kepada oligarki. Nah, itu yang pertama. Ini Cak Slamet ya. Nah, yang kedua masih berbahaya ini ya. Karena seperti yang saya katakan tadi itu ya tetap saja bahwa ya APBN kita ini masih berporos kepada pajak utamanya dan hutang. Ini yang sangat membahayakan, Cak Slamet ya. Nah, yang ketiga, nah tentu di sini ya bagaimana nanti realisasinya ya juga belum ada nampak strategi Cak Slamet ya untuk mencegah dari berbagai macam kebocoran, korupsi komisi, dan pembengkakan berbagai macam proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Nah, itu Cak Slamet. Nah, itu jadi ini masih sangat berbahaya sekali nih untuk stabilitas negara kita. Nah, demikian Cak Slamet 3 poin catatan penting dari pandangan saya tentang APBN ini, Cak Slamet. Ya. Ya, terima Nah, kasih. Ya, silakan Saifullah. ya begitu. Ya, Ya, terima kasih Ustaz Saifullah. Kita pernah ya membahas persoalan APBN itu bersama mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, nah, Bang Dr. Abdullah Heman Awal. Ditarik satu kesimpulan bahwa kalau kita bicara masalah kendala terbesar pengelolaan APBN diantaranya adalah, bahkan ini kendala utama saya kira adalah korupsi yang merupakan satu realitas persoalan yang mengemuka kalau kita bicara masalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menggenjot investasi. Apa maksudnya? APBN kendala utamanya itu adalah korupsi, karena modus operandi korupsi sekarang itu terutama yang ditunjukkan oleh 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu APBN korupsi terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, maupun kalau kita bicara masalah dalam konteks daerah berarti anggaran pendapatan belanja daerah, adalah korupsinya itu sudah jauh-jauh hari direncanakan melalui proses perencanaan anggaran. Jadi leveling korupsi itu meliputi leveling pada tatanan perencanaan dan juga pada tatanan pelaksanaan tentu saja, karena akan ada proses di mana dilakukan penyidikan terkait dengan korupsi sebagai bagian dari tindak kriminal ekstraordinary, dan sekarang perlu dipertanyakan ya apakah memang solusi yang dihadirkan untuk jenis pidana extraordinary itu extraordinary juga kah solusinya kalau kita bicara masalah proses pelemahan terhadap institusi terkait dengan hadirnya revisi Undang-Undang KPK yang memuat 3 isu ya, 3 ketentuan. Yang pertama adalah keluarnya SP3 sebagai sebuah instrumen baru yang akan menentukan
seperti apa KPK itu mau meneruskan satu perkara atau mau menghentikan satu perkara. Sampai sekarang 3 kali Lebaran hari Masiku itu masih belum bisa ditangkap lagi yang lain kan begitu. Kalau kita bicara masalah korupsi itu, apa sih SP3 itu? Surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan ya. Kalau saya tidak salah memahami terkait dengan istilah ini, singkatan SP3 ini. Yang kedua tentu saja KPK sekarang tidak memiliki taring secara independen untuk melakukan satu proses penindakan, pencegahan tindak pidana korupsi karena dia sudah masuk ke dalam rumpun badan lembaga pemerintah, institusi pemerintah, bukan institusi negara yang independen mestinya dia menentukan sikapnya. Tetapi karena dia masuk ke dalam rumpun badan eksekutif, berarti dia akan sangat ditentukan oleh goodwill atau political will Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi dari badan eksekutif. Yang ketiga tentu saja adalah terkait dengan keanggotaan pegawai di dalam KPK yang sudah sepenuhnya termasuk di dalamnya adalah penyidik itu berstatus aparatur sipil negara dengan mekanisme yang namanya tes wawasan kebangsaan. Ini yang menjadi presiden buruk dan ternyata kemarin juga momentum terakhirnya adalah akhirnya Firly Bahuri harus diproses hukum karena diduga melakukan tindak pidana termasuk juga beberapa kali dia melakukan tindakan pelanggaran terhadap etik, persoalan etik atau kode etik sampai kemudian harus dicopot sebagai ketua KPK. Ini bisa kalau kita bicara masalah APBN. Apalagi kalau Ustadz Irwan Saifullah tadi menyampaikan bahwa tren hutang, terutama yang ditunjukkan oleh eskalasi investasi yang cenderung menaik dan skema pengelolaan investasi pada proyek-proyek strategis nasional itu di dalamnya include soal skema investasi adalah hutang, maka ini akan semakin menjadi beban karena pada akhirnya hutang itu harus dibayar melalui proses sumber pendapatan yang sumber pendapatannya masih dititik tekankan kepada pajak. Sementara kalau kita bicara masalah pengelolaan sumber daya alam yang harusnya ini dititik tekankan karena itu adalah merupakan problem yang sebagian besar menentukan korupsi marak oleh karena gagalnya pengelolaan sumber daya alam. Sekarang dengan konsesi-konsesi yang sudah kita ketahui bersama, ternyata realisasi eksploitasi sumber daya alamnya lebih diberikan keleluasaan kepada oligarki untuk mengelolanya, sebagaimana yang kemarin diungkap oleh analis kebijakan publik terkait dengan aset kepemilikan yang dimiliki oleh konglomerasi yang itu prosentasenya sebanding dengan 45% aset yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Seperti apa ini Ustadz Irwan Saifullah? Kalau antum memahaminya dengan kontestasi politik yang ke depan nanti akan lahir rejim baru yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo, di mana nampak sangat kuat sekali sahwat kekuasaan Presiden Joko Widodo untuk memastikan legasinya berjalan dengan memastikan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa meneruskan atau melanjutkan legasi yang dia telah letakkan sekarang, yakni kesepakatan-kesepakatan terutama dengan Beijing setelah tanda tangan kesepakatan dengan Xinyi ya, itu direalisasikan jika kondisi investasi yang kita lihat sekarang seperti saat ini, Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Cak Slamet, saya memberikan penekanan lagi catatan ya. Jadi yang pertama, tadi saya katakan ada 3 hal penting ya di dalam APBN. Yang pertama adalah sumber dari pemasukan APBN, Cak Slamet ya, bahwa masih sangat tinggi jumlah pajak yang digalang atau digali dari rakyat. Nah, ini menunjukkan ada potensi di situ bahwa ya kemudian ya hilirisasi atau pendapatan non pajak ini sesungguhnya masih menguat gitu, Cak Slamet. Berarti ada kebocoran yang dijanjikan sangat luar biasa ya menjadi untung beliung di hilirisasi tadi itu
Nah, ini semakin meyakinkan apa yang telah disampaikan oleh Bung Faisal Basri. 510 triliun ya dari hilirisasi nikel itu hanya masuk 10% kepada negara, 90% masuk kepada poros Beijing. Nah, ini sangat berbahaya, Cak Slamet. Demikian juga hutang. Ini tidak ada sebuah pagu di sini. Pagu kita masih dianggap cukup panjang sampai 60%. Ya, dari APBN sekarang masih sekitar berapa ini? 42 atau 46 ya persen, Cak Slamet. Nah, ini adalah pagu yang terlalu tinggi. Seharusnya 30% saja sudah sangat berbahaya negara kita. Maknanya apa? Ketika hutang ini digenjot, maka otomatis yang paling cepat untuk menutupi adalah menaikkan pajak. Nah, disinilah kejamnya, Cak Slamet, ya, penguasa atau kepemimpinan. Ketika dia itu menggunakan instrumen ya hutang tadi, kemudian tidak kembali kepada rakyat. Ya, nah, akhirnya pajak yang digenjot. Nah, seharusnya kalau hilirisasi ini sukses, maka pendapatan pajak yang dimasukkan ke negara ini harusnya dikurangi. Harusnya itu yang benar, itu tidak selamat. Nah, itu yang pertama, memberatkan rakyat. Dengan kata lain, menindas rakyat. Gitu ya. Nah, apalagi diketahui hilirisasi ini agar masuk investasi, ternyata diberikan kebijakan-kebijakan menguntungkan asing dengan pajak bebas sekian tahun, 30 tahun. Ya, demikian juga hak konsesi penggunaan lahan. Sebetulnya itu adalah merupakan tindak kejahatan korupsi secara tidak langsung. Karena itu ya termasuk dia itu ya melakukan kolusi dan juga termasuk dia ya menjual kedaulatan negara, itu tak selamat. Ya, nah dari sisi ini ya bisa kita teliti di situ, ya hilirisasi tadi itu. Nah, demikian juga tentu yang dikatakan hutang yang sangat besar tadi itu menjadikan negara ini tidak memiliki sikap politik yang sangat kokoh. Dia itu, ya ya politik bebas dan aktif ini tidak nampak sama sekali perannya karena di sini dia tunduk kepada poros Beijing ataupun Amerika. Nah, jadi yang pertama tadi ini sumbernya itu adalah ya pajak, tak selamat. Yang kemudian ada instrumen hutang gitu ya. Nah, seharusnya ya yang harus dilakukan itu sesungguhnya adalah kita menghentikan hutang sama sekali, hutang kita tutup gitu. Nah, kita genjotlah pengelolaan sumber daya alam. Ya. Nah, yang pernah kita sampaikan ada 8 sumber daya alam saja kalau ini dikelola negara langsung atau istilah sekarang hilirisasi negara, bukan hilirisasi peng-peng. Nah, itu tidak selamat ya. Maka itu bisa menghasilkan 7.000 sampai 9.000 triliun. Ya, persis yang disampaikan oleh Abraham Somad dan juga Dharma Pangkreun. Tidak selamat. Negara ini kalau dikelola dengan benar, tidak perlu hutang sama sekali. Bahkan hutang selesai dalam tempo sehari. Nah, ini harus dirubah. Ya, konsepnya itu Cak Slamet. Nah, yang kedua, Cak Slamet, di situ dikatakan bahwa APBN kita ini penggunaannya ini ya tidak efisien, produktif, ya tidak efisien, tidak produktif, dan tidak sesuai dengan kecukupan. Nah, makanya di situ ada ya ada rumus, ada kebiasaan, ada defisit APBN. Nah, itu tidak selamat. Ya. Nah, kalau kita lihat defisit APBN itu sekitar 2,29% atau 522,82 triliun. Tidak sama. Itu maknanya bahwa
APBN kita ini tidak efisien, tidak digunakan secara kecukupan dan efisien. Maksudnya, kalau seorang ibu yang bagus, seorang bapak yang bagus, gitu Cak Slamet ya, kita ini pendapatannya berapa sih, gitu loh. Kita ini pendapatannya 5 juta. Maka pengeluaran kita jangan 7 juta. Pengeluaran kita itu hanya 4.500.000 saja. Sehingga negara ini untung. Nah, belum apa-apa ini. APBN yang syarat oligarki kapitalis ini, belum apa-apa APBN kita ini sudah didesain APBN minus. Nah, disinilah yang memberikan kesempatan korupsi yang dikatakan oleh Cak Slamet tadi itu sulit dibendung, gitu Cak Slamet, karena bisa dimelarkan, gitu. Nah, seharusnya pendapatan kita ini yang menjadikan rakyat ini ringan, rakyat ini mudah tadi ini, ya. Kalau posturnya tadi ini posturnya tadi itu adalah 6 sumber daya alam tadi dikelola, kemudian kurang, masih menggunakan pajak yang sedikit saja. Ternyata jumlah kita tidak 2.800 triliun. APBN kita jumlahnya ternyata hanya 1.500 triliun. Ya kita membangun dengan 1.500 triliun saja. Itu namanya emak yang efisien, yang ngirit, yang sederhana, kecukupan, dan bekerja keras, produktif. Bagaimana 1.500.000 triliun ini memiliki daya efek pembangunan yang sangat dahsyat. Ini perlu kepemimpinan yang sangat luar biasa, hebat. Di situ tidak selama berarti tidak ada korupsi sama sekali. Ya, gaji anggota BRIN yang 100 juta per orang dibubarkan semua itu Cak Slamet. Ya, jadi gaji-gaji itu dievaluasi lagi. Mana yang tidak penting itu di cancel, mana yang terlalu tinggi kayak gaji BI itu sangat tinggi. Ya, bisa 800 juta per bulan. Ini harus dipangkas semua itu Cak Slamet. Demikian juga proyek-proyek yang masih belum mendesak tidak dilakukan. Ya, kereta cepat, ya, demikian juga IKN. Nah, tapi kalau bisa ini kita ya kita ini membuat membuat perusahaan-perusahaan otomotif sendiri sehingga murah, ya, membuka lapangan kerja dan bisa ekspor, gitu Cak Slamet. Ya, ini mendorong swasta, gitu loh. Kita berikan kemudahan, ya, perusahaan-perusahaan handphone, ya, perusahaan-perusahaan, ya, demikian juga barang-barang konsumen, gitu ya. Nah, sehingga apa Cak Slamet? Seluruh impor di stop, gitu. Nah, inilah yang menimbulkan snowball itu, yakni aspek ya real, ekonomi real itu akan bergerak, gitu Cak Slamet. Ya, ekonomi real bergerak sehingga di situ menyedot lapangan pekerjaan, kemudian pendapatan rakyat naik, konsumsi naik, apalagi kemudian ketika produksi naik, maka dilakukanlah dia ekspor, gitu Cak Slamet. Nah, ini yang dikatakan tadi produktif, gitu Cak Slamet. Jadi sifat daripada APBN yang efisien dan kecukupan tadi, sak cukupe, gitu loh Cak Slamet ya. Nah, dan produktif itu tidak ada. Justru ini digelembungkan. Disitulah yang terjadi politik jual beli jabatan, politik bagi-bagi proyek, politik pembengkakan proyek, politik ya menyunat APBN. Nah, itu yang sekarang ini menjadi hancur lebur APBN kita, Cak Slamet. Nah, ini saya pikir catatan penting ini, Cak Slamet. Ya, Ustaz Irwan Saifullah, ini Ya, yang menggelitik untuk kita pertanyakan ya, idealisasi pengelolaan politik fiskal atau APBN ya. Tentu tidak bisa dipisahkan juga dengan politik moneter karena selalu berkaitan antara politik moneter dengan politik fiskal.
Karena misalnya kalau kita bicara masalah neraca perdagangan itu akan sangat ditentukan oleh seberapa mata uang dolar fluktuasinya. Kalau kemudian itu digunakan sebagai nilai untuk melihat seperti apa neraca perdagangan kita sebagai bagian dari kebijakan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua, yang saya bikin heran itu kenapa kok kita ini menyusun defisit APBN berdasarkan entah strategi defisit itu loh. Ini katanya kan besar pasak daripada tiang kan begitu. Nah, itu Cak Itu Slamet. katanya kan Nah, begitu itu kalau nah, pelajaran-pelajaran yang ditanamkan kita waktu dasar, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Padahal yang namanya defisit APBN itu adalah selisih nominal belanja negara yang lebih tinggi daripada pendapatannya. Apalagi kalau selisih belanja nominal belanja negaranya itu digunakan untuk bayar hutang lagi, bayar bunganya hutang kan begitu. Terus lagi karena pembayaran bunga hutangnya itu juga relatif tinggi, maka sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi garansi untuk membayar hutang di tengah kondisi misalnya pajaknya itu tidak memenuhi ekspektasi karena mungkin terjadi sebuah kelesuan yang ada di perekonomian kita misalnya baik kelesuan di sektor real harusnya kan di sektor real saja karena sektor non real itu kan cukup spekulatif kalau kita mencoba melihat sumber-sumber pendapatan dan tidak ada segera political will untuk bagaimana menyelamatkan kekayaan ini yang pada akhirnya dijadikan satu semacam kompensasi dari pembayaran hutang melalui pintu investasi. Saya menduga kuat ini adalah sebuah modus operandi bagaimana membuat peta kepemilikan aset-aset yang digaransikan sekarang. Makanya ada proses konsesi yang masa kontraknya itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ini adalah mengkonfirmasi dugaan kuat mengenai peta terjadinya sebuah peta kepemilikan lahan setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengamanahkan melalui peraturan pemerintah adanya bank tanah untuk memetakan kepemilikan lahan-lahan karena kalau kita bicara masalah eksploitasi sumber daya alam, titik krusialnya adalah di persoalan kepemilikan lahan, Ustaz Irwan Saifullah. ya, Cak Slamet. Jadi kalau kita melihat tadi kembali kepada postur APBN tadi ini juga itu di samping mengandalkan pajak hutang, mengandalkan juga investasi asing. Ya, atau swasta, karena negara di situ tidak bekerja, tak sama dari postur APBN tadi. Dia hanya menjadi regulator saja, tukang tagih pajak dan mengemis hutang kepada luar negeri swasta dan mengemis investasi. Nah, itu pekerjaannya, tidak mau kerja. Ya, kalau mau kerja seperti yang dikatakan oleh Cak Sama tadi, ya pembahasan lain ya neraca perdagangan ya itu permasalahan yang gampang kalau APBN-nya ini produktif, efisien dan kecukupan. Contoh Cak Slamet itu gampang perusahaan-perusahaan itu yang dikuasai asing tadi itu segera diswastanisasi. Dikatakan bahwa kita ini tidak mampu memiliki apa namanya memiliki perjanjian kontrak yang bisa diserang oleh dunia internasional. Itu omong kosong, itu tak sama. Gampang, masa negara kalah kita ini. Contoh Pak Jokowi kemarin itu, ya dia ekspor nikel walaupun digugat, walaupun kalah, ya dablek aja ya, dia juga ekspor aja gitu kan. Demikian juga Freeport ini kesalahannya itu sudah 10 kejahatan ya mulai kejahatan lingkungan, mulai laporan keuangan, mulai keselamatan, mulai juga apa namanya eh, apa tidak bertanggung jawab terhadap luasan konsensi. Wah, banyak sekali tidak sama.
Apalagi kemudian royalti kita dan pajak kita seringkali diembat oleh dia itu dengan berbagai macam alasan. Pelanggarannya banyak itu. Apalagi pelanggaran konstitusi internasional. Sekarang sudah tidak zamannya ya dikemplang seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya undang-undang internasional yang juga karet bisa dihadapi. Tapi kekuatan yang paling besar itu adalah ketika rakyat ini sudah berani dan pemimpin tadi itu bukan menjadi budak asing dan asing, maka kita akan berhasil mengambil. Nah, ini tidak pernah dijadikan wacana, tidak pernah diambil satu keberanian untuk bersikap kesatria pemimpin kita. Justru belum apa-apa Freeport ini, belum dia memaksa kita, belum meminta, sudah dikasih perpanjangan. Ya Allah, ini betul-betul ini negara kita ini dijadikan budak bagi ya Freeport tadi. Nah, ini contoh, Cak Slamet ya. APBN kita ini seperti itu. Ini contoh investasi. Apalagi tadi yang korupsi, tadi Cak Slamet ini bansos itu loh. Coba hampir 50 triliun lebih, 52 atau 50 berapa triliun Cak Slamet. Ini kan belum disetujui oleh DPR MPR itu. Langsung saja sudah disisihkan oleh Sri Mulyani, disisihkan oleh Pak Jokowi dengan alasan ya dunia situasi politik global itu ya masih berbahaya. Berbahaya berbahaya ndas. Ini kita di mana ada berbahaya itu? Dunia aman-aman saja, jauh dari Palestina, jauh dari Ukraina. Allahu Akbar, ngawur itu tak selamat sudah. Nah, disitulah yang kalau tadi dikatakan Cak Slamet bahwa yang pertama ini adalah betul-betul APBN ini menjadi bancakan. Gitu Cak Slamet ya. Tidak ditegakkan hukum, pembengkakan saja yang tidak serius itu korupsi. Tangkap, tidak ada itu dilakukan. Coba demikian juga ya program-program yang tidak ya menjadi program dan itu dipaksakan bisa ini merupakan pelanggaran terhadap APBN kita termasuk bansos ini. Bansos ini satu tak selamat ya bansos ini adalah satu melanggar undang-undang pemilu. Ya bagaimana omongannya dari Erlangga, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya tolong bersuara ya. Bantuan ini dari Pak Jokowi. Ya. Setuju tidak? Setuju. Bantuan ini dari Pak Jokowi. Ya, nanti masukkan video. Mau ya? Mau. Apalagi juga si Zulkifli Hasan. Coba bantuan ini dari Pak Jokowi. Ya, bansos ini dari Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi PAN juga Jokowi. Makanya kita yang memberikan bantuan ini Pak Jokowi, maka Pak Jokowi bersama PAN memilih Mas Gibran. Ya, di situ ada ya poster-poster, ada baliho 02. Ini pelanggaran. Yang kedua tentu ya sudah ada mekanisme bagaimana membagikan itu. Ya, ini kalau diaudit oleh KPK itu pasti di situ itu ya diberikan siapa yang tidak berhak diberikan. Kemudian pemberiannya itu yang tidak prosedural tadi, yang ngawur, ada di jalan-jalan, ada di mobil-mobil, semuanya itu dihitung itu. Wah, itu akan terjadi penyimpangan, bisa korupsi, Cak Slamet. Apalagi sekarang ini ditabrak lagi, ditambah jumlahnya, Cak Slamet. Yakni tadi itu setiap kementerian itu akan dikurangi sekitar 5%. Wah, itu bahaya itu. Kalau kementerian itu saja kurang APBN-nya, ada program wajib, ya program yang harus dilaksanakan, misalnya program kesehatan, harus memberikan pelayanan kesehatan di daerah ini, ternyata karena dikurangi dananya itu ya tidak dilakukan, maka ini pelanggaran terhadap
rakyatnya ini Cak Slamet. Ngeri ini sebetulnya nih. Efeknya ini banyak katanya si Jawa Haris Azhar itu ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi kembali lagi nih Cak Slamet. Ya, bisa ini menjadi snowball lagi nih. Jadi ada skandal Mahkamah Keluarga, ada skandal ya apa namanya KPU dan Bawaslu. Nah, bisa ditambah lagi kemarin ya skandal bansos. Ini bisa terjadi lagi skandal APBN 2024. Karena sudah banyak ini Cak Slamet. Ya LSM dan lain sebagainya ini sudah mau merapat untuk mengulik ini 1 rupiah, serupiah ini. Karena sudah tanda-tandanya sudah marah semua ini. Ya, Pak Jokowi ini sudah benar-benar tidak ada sama sekali itikat baik untuk sen kanan ke kanan beneran gitu. Tidak boleh ke kiri. Nah, tidak ada itu tanda-tanda dia sen ke kanan, dia ke kiri. Nah, itulah yang dikatakan Cak Slamet ini luar biasa ini ya. Butet ini marah yang seharusnya dia ditangkap sampai sekarang belum ditangkap dia itu ya. Coba dia mengatakan jutaan Jokower merasa ditipu. Ya, penampilannya lugu jebule licik ngakali Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini ada lagi sama tadi itu ya. Gitu. Jutaan Jokower merasa ditipu. Penampilannya lugu jebule licik ngakali bansos. Ya Allah. Gimana itu? Ya, luar biasa sudah luar biasa sudah meledak ini. Hmm. Ya, sampai mengatakan si Pak Kunchoro marah sekali itu Cak Slamet. Ya, kalau kami dikatakan partisan, sesungguhnya rektor-rektor yang membuat statement yang menyanjung Jokowi itulah yang partisan, yang disuruh-suruh dan ikutan karena teksnya itu dibuatkan oleh polisi dan terbukti yang menyuruh adalah Kapolda Jateng ya di seluruh Jateng. Sedangkan kami nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang membayar. Jadi yang partisan ini suruhannya Pak Jokowi atau kami. Wah ini sudah ngeri nih Cak Slamet. Ngeri itu. Nah, apalagi APBN ini Cak Slamet karena ada sangat sangat rentan sekali gitu. Ya, ono istilahnya nyusuk-nyusuk ini Cak Slamet. Ini masih banyak belum disusui ini. Dia sudah kemarin itu sudah bekerja untuk Pak Jokowi, belum disusui. Itu kalau info-info A1 itu Cak Slamet, ya Allah. Ya, demikian Cak kita ini. Ya, Masya Allah, ini benar-benar praktek politik gendasmu, politik sontoloyo, politik gombal mukio ini. Masya Allah, masyarakat dan rakyat ini tidak dididik dengan pendidikan yang baik. Harusnya pendidikan yang baik itu pendidikan politik sebagai konsen untuk bisa mewujudkan budaya politik yang sehat itu dimulai dari para politisi, penyelenggara negara, terutama Pak Presiden Joko Widodo ini. Harusnya keteladanan itu diwujudkan. Ustadz Irwan Saifullah, silakan diberikan closing statement, terutama bagaimana ini dinamika perubahan ke depan diharapkan apakah melalui kanal elektoral atau non elektoral, karena semuanya ini sebuah perjalanan dan merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya perubahan hakiki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Irwan Saifullah diberikan closing statement-nya. Ya, Cak Slamet, alhamdulillah luar biasa ya. Closing teman saya bahwa ya rakyat ya mulai dari rakyat jelata ini semuanya menghendaki perubahan sebagian besar ya, dan kemudian tentulah malu ya ketika ketika para tokoh, para mubalik, Gus Nur ya, Imam Besar Habib Rizik, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI ya, Ustadz Farid Okbah dan kawan-kawan terus-menerus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka dikriminalisasi, ada yang dibantai dan juga dipenjara. Nah, tentu ini menjadikan malu ya bagi para tokoh-tokoh yang lain. Bahkan memantik kesadaran ya
terutama adalah guru besar yang mereka ini tentu mengajarkan kebenaran, mengajarkan keadilan, bahkan ada yang mengajarkan demokrasi yang islami. Nah, itu Cak Slamet ya. Nah, tentu mereka ini secara insani itu dia tidak mau dikategorikan seorang yang penakut, ya, orang yang berkhianat, orang yang menjadi ya oposan saja. Tentu di dalam horizontal naunya, di dalam naluri insanianya, dia tidak me, dia tidak mau menerima stempel tersebut karena namanya dia maha guru gitu tidak sama dia. Nah, ternyata maha guru ini bergerak. Mahasiswa juga malu. Bagaimana maha guru bergerak, mahasiswa kok tidak bergerak? Yang dia ini tentu memiliki waktu yang banyak, memiliki tenaga yang sangat kuat, memiliki pemikiran yang fresh, dan tidak memiliki halangan-halangan yang lain. Nah, semuanya ini bergerak, maka pergerakan ini sudah sampai kepada titik bahwa salah satunya terjadi problem kepemimpinan, krisis kepemimpinan. Nah, berarti umat ini memang sudah betul-betul, sudah benar dia ini bagaimana heroiknya, bagaimana dia. Salah satu pasangannya adalah ya Anies Baswedan dan Caimin yang memiliki intelektual dan kepribadian santri. Nah, demikian juga tentu ya bisa pemimpin-pemimpin yang lain, tapi yang menjadi kata kunci adalah pemimpin yang kuat, yang hebat, namun dia memiliki ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, yang kedua tentu tidak hanya itu, dibutuhkan sebuah sistem perundang-undangan yang bagus, yang bisa menimbulkan rahmatal lil alamin. Nah, ini terus-menerus, ini tak sama. Nah, tentulah di dalam proses ya perubahan masyarakat yang dikatakan oleh Syed Taqiyuddin, ya pada satu titiknya umat itu tetap dia akan terjadi pergolakan pemikiran, ya terjadi syira'ul fikri, itu tak sama. Nah, ketika terjadi syira'ul fikri itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang insaniah, sesuatu yang sudah sosial, itu akan terjadi. Manusia itu tidak suka kepada kezaliman. Manusia tidak suka kepada hutang yang menindas dia. Ya, tidak ingin juga kemiskinan yang menindas dia. Nah, itu sudah merupakan alamiah. Sehingga disitulah manusia itu pasti akan terjadi pergolakan pemikiran untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Pergolakan pemikiran atau syira'ul fikri ini kalau menurut Syed Taqiyuddin akan meningkat menjadi kifah husyasi. Maka dia akan ketemu sesungguhnya siapa yang menjadi ya pengkhianat ya kerusakan ini. Siapa yang menjadi lokomotif kerusakan ini dan siapa yang menjadi penjajah dari kerusakan yang ada ini. Nah, ketika itulah akan terjadi perubahan, maka perubahan ini harus kita antarkan. Menurut Syed Taqiyuddin harus kita tunjukkan kepada ya tabannil masalihul ummah, ya kita bangkitkan, ya kita wacanakan, kita sampaikan gagasan yang benar, realitas masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin. Baru di situ akan terjadi perubahan yang hakiki, perubahan yang benar. Nah, di dalam hal ini konteks APBN ini kita sampaikan, Pak Slamet, bahwa ya kalau di dalam perspektif APBN ya syariah ya pasti akan jadi APBN yang sehat, yang produktif dan berkah, Pak Slamet. Yakni pemasukannya itu berasal dari 6 sumber daya alam kita, ya mulai minyak, mulai gas, mulai hutan, mulai laut, ya mulai nikel, ya. Nah, 6 sumber daya alam ini ditambah zakat, infak, sodako, ditambah khoraj, ya ghanimah. Nah, itu lebih besar lagi, ya Selamat. 6 ini saja bisa menjadikan 7.000 sampai 9.000 triliun.
Sama sekali tidak ada di situ menyengsarakan rakyat, apalagi menindas rakyat, sama sekali tidak sama. Yang kedua, APBN yang seperti itu sama sekali tidak ditopang oleh hutang yang riba, hutang yang ada kepentingan asing. Sehingga ini yang dikatakan APBN yang sangat kuat. Yang kedua, di situ APBN kita menggunakan mata uang emas. Dan sektor yang dikembangkan tidak ada sama sekali jual beli mata uang, jual beli saham, jual beli surat-surat berharga, yang ini sebetulnya adalah zong atau menjadikan ekonomi non-real yang dimanfaatkan untuk mendulang untung oleh segelintir orang. Tidak ada. Yang ada adalah sektor real yang dikembangkan oleh APBN kita dan oleh negara. Sehingga dikatakan tadi ini sangat kuat sekali dan sangat efisiensi, ya, dan juga sangat produktif. Nah, begitu tidak sama. Nah, ini luar biasa. Coba kita bisa melihat bagaimana ya efisiensinya itu Cak Slamet ya. Bagaimana Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz saja Cak Slamet ya, luar biasa. Ketika dia menjadi seorang khalifah, maka seluruh hartanya diberikan ke Baitul Mal karena dia takut untuk tidak menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, langsung dia ini seorang kaum dari Bani Umayyah, dia ini tak selamat. Namun dia kemudian ambil seluruh harta-harta yang terduga korupsi, nepotisme, kolusi itu dari bani-baninya itu karena dia berkuasa gitu tak selamat ya. Jadi mudah untuk mengambil proyek, mudah untuk mengambil APBN negara. Langsung diambil oleh dia. Bahkan dia ketika dia menerima anaknya, dia menerima tamu yang bukan kepentingan negara, lampu langsung dimatikan. Begitu dahsyatnya ini tak selamat. Ya, penggunaan APBN itu. Nah, demikian itu gambaran yang kita tawarkan di dalam perubahan ke depan dari Islam, ya, gagasan-gagasan Islam, ya, ini sangat up to date dan sangat dibutuhkan oleh negeri kita yang membutuhkan perubahan ini, Cak Slamet. Demikian, Cak Slamet. Terima kasih Ustaz Irwan Saifullah atas perspektifnya. Semoga ini ditangkap sebagai masukan yang baik, konstruktif, yang kontributif untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara oleh para penyelenggara negara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan berhentilah untuk mempraktekkan politik-politik yang tadi sudah kita diskusikan bersama, politik yang rendahan, politik yang tidak benar-benar memberikan pencerdasan kepada umat, pencerdasan kepada rakyat, karena betapapun nanti pada akhirnya rakyat akan memahami, karena ini adalah persoalan yang bisa diindra seterang-terangnya bagaimana pengelolaan ini dengan akses informasi yang sudah tersedia di berbagai kanal sosial media. Terima kasih saya sampaikan juga kepada teman-teman yang telah melive streaming acara kita. Semoga ini semuanya didedikasikan dalam rangka limardhotillah, mengharap keridhaan Allah, untuk agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita ini sebagai amalan makbulan. Dengan shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya sallallahu alaikum jami'an. Barakallahu fikum.